Halo Sobat Movies, ketemu lagi di CV Movie Channel. Para Sobat Movies, gimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, baik itu fisik, jiwa, dan dompetnya ya guys. Di video kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita dari sebuah film yang berjudul Battlefield Fall of the World. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke alur ceritanya ya. Let's go. Cerita ini mengisahkan tentang pertempuran umat manusia yang tersisa dengan makhluk alien guys, dimana pada tahun 2042 Masehi terdapat 1216 semesta paralel, dan makhluk alien dari semesta M13 Hercules datang menginvasi bumi untuk mengambil sumber daya air secara global. Legiun predator alien yang bernama Hellhound tanpa henti menghancurkan sistem sumber daya di seluruh dunia hingga menyebabkan lumpuhnya dunia dan peradaban dunia diambang kehancuran. Di satu sisi, sekelompok prajurit sedang berusaha untuk mempertahankan pembangkit listrik yang tersisa di wilayah barat. Sesaat sebelum mereka mendarat di zona perang, tiba-tiba pesawat mereka mendapatkan serangan guys. Hingga pesawat mereka pun terjatuh dengan begitu keras dan mengakibatkan banyak para prajurit yang tidak selamat setelah pesawat tersebut terjatuh. Para prajurit yang tersisa pun harus langsung bergegas bertempur untuk melawan musuh yang menyerang mereka tadi guys. Mereka pun menyerang musuh dengan serangan yang membabi buta. Itu disebabkan keberadaan musuh yang menyerang mereka tidak diketahui secara pasti, karena serangan datang dari segala arah. Dan akhirnya muncullah sesosok alien tersebut. Mereka pun menembaki alien itu. Namun, serangan senjata mereka sepertinya tidak bisa melukainya, karena alien itu memiliki sebuah perisai pelindung di seluruh tubuhnya. Bahkan, hanya dengan sekali serangan saja, alien itu memusnahkan seluruh prajurit yang menembakinya. Scene pun beralih, di mana ada seorang pria bernama Cheng Ling yang sedang berdiskusi dengan rekannya tentang pembagian hasil dari barang yang akan mereka jual. Dan tiba-tiba, muncullah alien yang sedang mencari mangsa. Mereka pun berusaha untuk melarikan diri, namun sayang, rekannya itu akhirnya mati terbunuh oleh alien. Dan beruntung, akhirnya Cheng Ling diselamatkan oleh beberapa orang prajurit yang sedang melintas di area tersebut. Pemimpin dari para prajurit ini, yaitu Gao Ren, mengetahui keahlian dari Cheng Ling. Ia pun menginginkan Cheng Ling untuk menjadi pemandu arah mereka. Semula Cheng Ling tidak ingin membantu mereka, namun akhirnya setelah dipaksa, ia pun menyetujuinya. Di dalam perjalanan, mereka menemukan di sebuah reruntuhan terdapat beberapa orang mayat prajurit yang baru saja dibunuh. Dan ternyata, para prajurit itu dibunuh oleh gerombolan perompak yang sedang menjarah apapun yang bisa mereka ambil. Akhirnya, aksi saling tembak-menembak pun terjadi. Namun secara tiba-tiba, datanglah seorang prajurit yang tidak diketahui identitasnya membantu tim Gao Ren. Hingga para perompak itu pun akhirnya mati. Dan ternyata, prajurit yang tidak diketahui identitasnya itu adalah prajurit yang tersisa setelah para pemberontak itu membasmi rekan-rekannya. Ia bernama Doji Palm, seorang prajurit dari divisi UAD Major. Karena tidak ada lagi yang tersisa dari timnya, akhirnya ia pun ikut bergabung dengan timnya Gao Ren. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke benteng pemberontakan baru yang didirikan oleh Jenderal Mackay. Perjalanan mereka pun terhenti karena ada alien yang sedang mengawasi daerah yang akan mereka lalui. Dan Gao Ren pun memerintahkan Cheng Ling untuk mengalihkan perhatian dari alien itu.
Namun sayang, akhirnya rencana mereka pun diketahui oleh sang alien. Hingga akhirnya mereka pun harus bertempur dengan alien tersebut, guys. Saat mereka bertarung dengan alien, Dogipalm pun memberikan Gowron sebuah prototipe alat yang bisa mengacaukan sistem pertahanan atau perisai dari alien itu. Dan ketika mereka mencobanya, ternyata alat itu berhasil melumpuhkan perisai yang dimiliki oleh sang alien, hingga akhirnya mereka bisa membunuh alien tersebut. Ternyata alat itu dirancang dari kristal biru yang berasal dari tubuh sang alien, di mana kristal itu diperoleh dengan mengorbankan banyak nyawa dari sekelompok pasukan pilihan, dengan tujuan untuk mencari kelemahan dari alien itu, demi mendapatkan sebuah sampel agar bisa mempelajari teknologi yang diterapkan pada alien itu, guys. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju benteng Jenderal Mackay untuk memproduksi massal alat ini. Setelah menemukan benteng tersebut, mereka pun masuk ke dalamnya. Namun, suasana di dalam benteng itu terlihat sangat sunyi dan mencurigakan. Ketika mereka memeriksa benteng, ditemukanlah sebuah pintu gerbang yang tersegel. Untuk membuka pintu tersebut, mereka pun harus menghidupkan sumber daya listrik. Setelah pintu tersebut berhasil dibuka, mereka pun terkejut melihat isi di dalamnya. Ternyata Jenderal Mackay telah dikurung dan diduga pikirannya sudah dimanipulasi, guys. Mereka pun beranggapan bahwa sinyal yang mereka dapatkan itu adalah sinyal pertemuan palsu untuk menjebak semua prajurit pemberontak. Dan benar saja, ternyata benteng itu telah dikuasai oleh para alien. Mereka pun berusaha untuk meloloskan diri dari jebakan alien tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Namun sayang, seorang prajuritnya yang bernama Johan Papa, si pakar peledak pun mati terkena tembakan dari makhluk alien itu. Dan mereka pun langsung mempersiapkan perlengkapan persenjataan mereka untuk kembali menyerang para makhluk alien itu. Mereka juga berupaya merakit kembali alat perusak sistem perisai yang ada pada tubuh alien tersebut, guys. Gowron pun memerintahkan Andre dan Night Laija untuk menembakkan beberapa rudal ke arah benteng tempat para alien itu bersarang, agar para alien tersebut terpancing untuk keluar. Sementara Gowron, Chengling, dan Dogipalm masuk secara diam-diam ke dalam benteng untuk menyelamatkan Jenderal Mackay, sekaligus mengirimkan sinyal kepada seluruh pemberontak bahwa koordinat yang mereka dapatkan ini adalah palsu atau sebuah jebakan. Namun ternyata tidak semua alien yang terpancing keluar oleh Andre dan Night Laija, karena ada satu alien yang masih tinggal di markas tersebut sedang menjaga Jenderal Mackay. Gowron dan Chengling pun berusaha mengalihkan perhatian alien tersebut supaya Dogipalm bisa mengirimkan sebuah sinyal kepada para pemberontak. Tapi pada akhirnya Gowron pun mati, guys. Ia mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri untuk menahan alien itu. Dan sebelum kematiannya, ia menyuruh Chengling memastikan Dogipalm telah mengirimkan sinyal tersebut. Di sisi lain, Andre dan Night Laija pun dikepung oleh seluruh alien yang telah mereka pancing keluar. Mereka pun akhirnya juga mati karena kehabisan amunisi sewaktu melawan para alien itu. Kini yang tersisa tinggallah Chengling dan Dogipalm. Mereka pun akhirnya bertarung dengan para alien itu dengan mengerahkan segala kemampuan dan senjata yang telah dirakit ulang oleh Dogipalm. Dan ternyata alat yang sudah dimodifikasi oleh Dogipalm itu berhasil melumpuhkan para alien tersebut, guys. Tidak hanya itu saja, daya jangkauannya pun jauh lebih luas daripada prototipenya yang pertama,
sehingga seluruh makhluk alien tersebut berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan banyak bala bantuan untuk mulai menyerang kapal induk milik para alien itu, karena mereka telah mengetahui cara untuk mengalahkannya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini guys. Oke, sekian dulu cerita film kita kali ini ya. Jika ada saran dan masukan, silakan ketik saja di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya.